Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM 23101252100026. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan bagian materi refleksi. Nah, untuk pengertian refleksi, refleksi itu pencerminan. Jadi refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Selanjutnya, nah, di sini ada rumus tentang refleksi, menentukan koordinat hasil refleksi. Berikut adalah bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Untuk P, X, dan Y dicerminkan terhadap sumbu Y, dan P aksennya yaitu min X, Y, dan untuk sumbu X-nya X, min Y, dan seterusnya. Bisa dilihat di gambar sampai bawah. Nah, selanjutnya, nah di sini yang mana saja termasuk pencerminan. Pencerminan dari warna merah ke biru. Nah, di sini yang A, apakah itu pencerminan? Jawabannya iya, karena bentuknya sama dan saling berhadapan. Yang B tidak refleksi karena ujung bawahnya tidak sama dengan ujung bawah yang merah dan tidak saling berhadapan. Dan untuk yang C, bukan termasuk pencerminan juga karena berbeda bentuk. Dari biru ke merah berbeda bentuknya. Nah, untuk yang di bawah ini yang refleksi yaitu D dan C karena mereka saling berhadapan. Jadi jawabannya adalah A, D, dan E. Selanjutnya, nah di sini contoh soalnya menggambar hasil refleksi. Gambarlah hasil pencerminan bidang ABCD berikut. Untuk A-nya, X-nya min 4 dan Y-nya min 1. B-nya X-nya min 1, Y-nya min 1. Yang C, X-nya min 3 dan Y-nya 2. Dan D-nya X-nya min 4, Y-nya 2. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, jawabannya seperti ini. A-nya kita tambahkan garis di atas, yaitu dibaca dengan A aksen, dan B aksen, C aksen, dan D aksen. Jadi kotaknya kita harus samakan. Jarak A itu ada 4 kotak. Jadi di sebelah kanan itu A-nya ada 4 kotak juga. 4 min 1. Dan B-nya 1 min 1. C-nya 3 dan 2, dan D-nya 4 dan 2. Jadi seperti itu jawabannya. Nah, selanjutnya di sini ada kita akan menjawab soal refleksi. Diketahui A-nya min 3 dan 1, B-nya min 2,3, C-nya min 5,3. Lalu kita refleksikan atau cerminkan sebanyak 5 kali. Ayo kita jawab bersama-sama. Kita tonton video berikut ini. Baik, di sini kita akan menjawab pertanyaan tadi. A-nya min 3,1, B-nya min 2,3, dan C-nya min 5,3. Direfleksikan sebanyak 5 kali. Nah, yang Y ini bagian vertikal dan X bagian horizontal.
A-nya min 3,1. Di sini min 3,1. Ini A. Lalu B-nya min 2,3. C-nya min 5,3. Min 5,3. Kita sambungkan titik ke A, B, C. Nah, seperti itu. Lalu kita selanjutnya ke bawah karena berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk A-nya min 3,1. Ini A. B-nya min 2,3. Di sini ini B. Lalu yang C min 5,3. Ini C. Lalu kita sambungkan. Nah, lalu ke sebelah kanan kita lihat yang A-nya. A-nya ada di 3. 3,1. Ini A. B-nya ada di sini. Ada beda 2 kotak, 1 2 1 2. Berarti di sini. Ini B. C-nya ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 di sini. Ini C. Kita sambungkan. Ini ke atas. A-nya bercermin akan berlawanan. A-nya berarti di sini. A. B-nya di 2,3. C-nya 5,3. Ini C, ini B. Lalu kita sambungkan. Nah, seperti ini. Pertanyaannya direfleksikan sebanyak 5 kali. Kita coba ke sini 1 2 3 4 5. Jadi jawabannya ini. A aksen, B aksen, C aksen. A-nya min 3,1. Min 3, min 1. Min 3, min 1. B-nya min 2, min 3. Min 2, min 3. C-nya min 5, min 3. Nah, seperti ini jawabannya ditranslasikan 5 kali. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pengertian translasi. Translasi dalam geometri transformasi adalah suatu bentuk transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu objek dengan jarak tertentu, tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi objek tersebut. Dalam translasi, semua titik pada objek bergerak sejajar dan dalam arah yang sama. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pada translasi. Ada 5 sifat translasi. Yang pertama yaitu mempertahankan bentuk dan ukuran. Artinya apa? Objek yang digeser bentuknya tidak berubah dan mempertahankan bentuk dan ukuran seperti aslinya. Yang kedua yaitu perubahan posisi. Objek hanya berpindah posisi, yaitu bergeser. Yang ketiga, mempertahankan jarak antar titik. Jarak antar titik-titik pada objek sebelum dan setelah ditranslasikan itu tetap sama. Yang keempat, yaitu kongruensi. Objek yang ditranslasikan akan selalu kongruen dengan bentuk aslinya.
Yang terakhir yaitu pemetaan satu-satu. Artinya, setiap titik pada objek yang digeser atau ditranslasikan memiliki pasangan titik di posisi yang baru. Nah, kita akan membahas soal sederhana tentang translasi. Yang pertama, translasikan sebanyak 2 kali dari titik A 2,-6, B 6,-6, dan C 4,-2. Yang pertama kita gambar dulu garis koordinatnya. Titik A-nya ada di 2,-6. Ada di sini. Titik B-nya 6,-6. Di sini. Dan C-nya 4,-2 di sini. Maka akan membentuk segitiga. Selanjutnya kita translasikan ke sini. Kenapa di sini? Karena kita akan menghitungnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tentukan dulu titik A-nya ada di, kita hitung dulu berapa satuan dari sini ke titik A. Ada 1, 2, berarti ada 1, 2. Di sini titik A-nya. Begitu juga titik B, ada 1, 2. 1, 2. Titik C-nya kita hitung dari titik B ke titik C ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita hitung juga ke sampingnya ada berapa? Ada 2, 1, ada 2. 1, 2. Maka kita garis untuk membentuk bangunnya. Adalah translasi yang kedua dan yang terakhir. Kita tentukan juga titik A-nya ada berapa jaraknya dari sini. 1, 2. Otomatis kan A-nya ada di sini. Kita hitung juga berapa jarak satuannya. Ada 1, 2. Berarti A-nya ada di sini. Begitu juga dengan B. Kita hitung dari jarak A ke jarak B itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Dari titik B ke titik C kita hitung juga. 1, 2, 3, 4. Ke sampingnya ada 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, maka akan dibentuk juga bangun segitiga. Nah, maka hasil akhirnya yaitu A aksen berada di negatif 6,2. B aksen ada di negatif 2,2. Dan C aksen berada di titik negatif 4,6. Selanjutnya yaitu soal sederhana dari translasi nomor 2. Soalnya, translasikan sebanyak 3 kali dari titik A 3,2, B 6,3, C 3,5, dan D 6,6. Pertama-tama, kita tulis terlebih dahulu titik A di titik koordinat 3,2, B-nya di 6,3, C-nya di 3,5, dan D-nya 6,6. Nah, lalu kita garis semua titiknya menjadi sebuah bangun, yaitu bangun jajar genjang. Untuk menentukan titik A, kita hitung dari garis X
ke titik A, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita hitung dari sini sebanyak 7 satuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik A-nya di minus 8,2. Titik B sama seperti titik A tadi, kita hitung dari titik X, yaitu dari 10, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan untuk ke atasnya yaitu 1, 2, 3. Berarti ada 4 ke kiri dan 3 ke atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti titik B-nya di minus 5,3. Untuk titik C, kita bisa menghitung dari titik A, yaitu 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Di sini. Sama seperti titik C, titik D juga begitu, yaitu 3 satuan ke atas dari titik B. 1, 2, 3. Terus kita garis. Dihasilkan translasi pertama. Translasi yang kedua sama seperti translasi yang pertama, yaitu kita tentukan titik A dari sumbu Y, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jarak ke sini itu 2, 1, 2. Berarti A-nya di minus 8, minus 9. Untuk titik B-nya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Untuk titik C yaitu 3 satuan lebih ke atas dari titik A, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan untuk titik D sama 3 satuan ke atas dari titik B, 1, 2, 3 di minus 5, minus 5. Kita garis. Untuk translasi yang terakhir, kita tentukan juga titik A-nya dari titik X, yaitu 1, 2, 3. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaitu 3 ke kanan dan 9 satuan ke bawah, yaitu di sini. Untuk titik B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke bawah, yaitu di sini. Di titik 6, minus 8. Untuk titik C-nya yaitu 3 satuan ke atas lebih banyak dari A, yaitu 1, 2, 3 di titik 3, minus 6. Dan titik D sama seperti titik C, yaitu 3 satuan lebih ke atas dari titik B, yaitu di 6, minus 5. Nah, untuk transaksi sebanyak 3 kali, kita dapatkan hasil bahwa titik A di 3, minus 9, titik B 6, minus 8, titik C 3, minus 6, dan terakhir titik D yaitu di 6, minus 5. Jadi untuk hasil akhir translasi sebanyak 3 kali yaitu A-nya 3, minus 9, B-nya 6, minus 8, C-nya 3, minus 6, dan terakhir D-nya 6, minus 5. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi rotasi atau perputaran. Mari kita simak penjelasannya. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar antara setiap titik pada suatu bidang atau pada bangun geometri dengan sudut atau arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Nah, karena hanya berputar, maka transformasi rotasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Contoh sederhananya itu adalah cara kerja dari biang lala, di mana lingkaran akan memutari titik tengah. Contoh lainnya itu adalah dalam permainan gasing. Cara kerjanya yaitu nyaris sama dengan biang lala, yaitu karena berputar mengitari titik tengah. Nah,
Kalau dirumuskan, rotasi akan seperti ini teman-teman. Misal, pada titik P, koordinatnya berada pada X dan Y dirotasikan dengan sama titik acuan berada di titik pusat yaitu 0,0 dengan sudut alfa. Nah, sudut ini tergantung soal, bisa jadi 90 derajat, 180 derajat, ataupun 270 derajat. Nah, hasilnya akan menjadi titik P aksen. Koordinatnya bisa dilihat pada tabel ini. Nah, coba perhatikan baik-baik ya teman-teman. Warnanya sama, berarti hasilnya pun akan sama. Contohnya, kalau koordinat awalnya nih, pada titik X dan Y dirotasikan dengan sudut 90 derajat atau sudut minus 270 derajat, hasilnya akan sama, yaitu minus Y, X. Kalau titik awalnya itu X dan Y kemudian dirotasikan dengan sudut minus 90 derajat atau 270 derajat, hasilnya juga akan sama, yaitu Y, min X. Terus, kalau koordinat awalnya yaitu pada titik X dan Y kemudian dirotasikan dengan sudut 180 derajat atau minus 180 derajat, hasilnya juga akan sama, yaitu minus X, minus Y. Ada catatan penting nih untuk rotasi atau perputaran ini. Kalau nanti di soal disebutkan bahwa sudutnya positif, berarti dia akan berotasi berlawanan arah jarum jam. Contohnya yaitu pada sudut 90 derajat atau pada sudut 270 derajat. Nah, kalau di soal nanti disebutkan sudutnya yaitu negatif, berarti dia akan berotasi searah dengan jarum jam. Contohnya yaitu pada sudut minus 270 derajat dan minus 90 derajat. Nah, biar kalian lebih paham mengenai rotasi ini, mari kita simak video penjelasan soal sederhana pada berikut. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi translasi dengan menjelaskan contoh soal sederhana. Berikut contoh soalnya yaitu tentukan koordinat hasil rotasi titik A minus 1,5 dengan pusat rotasi di tingkat pangkal sejauh 90 derajat. Di sini saya akan menjawab contoh soal sederhana translasi. Baik, jadi titiknya yaitu minus 1,5, lalu pangkalnya 90 derajat. Jadi tinggal kita cerminkan. Jadi hasilnya di sini Y minus Y dan X. Di sini X-nya minus 1 dan Y-nya 5. Jadi hasil dari rotasi sederhana yaitu di sini kan Y-nya 5. Di sini minus 5, jadi kita tulis Y-nya minus 5 dan X-nya minus 1. Jadi hasil dari contoh soal translasi tersebut yaitu minus 5, minus 1. Baik, selanjutnya contoh soal sederhana translasi yaitu tentukan koordinat hasil rotasi titik B minus 2, minus 3 dengan pusat di titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, jadi kita harus hati-hati karena ada searah jarum jam, berarti titiknya yaitu menjadi negatif atau minus. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal sederhana dari translasi. Jadi kita tulis dulu titiknya yaitu B minus 2, minus 3. Jadi X-nya minus 2 dan Y-nya minus 3. Karena searah jarum jam menjadi minus 90 derajat. Lalu kita cerminkan dan hasilnya menjadi Y dikurang minus X. Nah, dikarenakan di sini minus X dan di sini 2-nya minus X, jadi minus ketemu minus menjadi plus. Jadi kita tulis hasilnya yaitu B aksen dalam kurung minus 3,2.